Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan STI Salam Trader Indonesia. Hari ini trading tutup ya teman-teman ya. Ini hari Sabtu. Batas trading itu hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur ya. Tuh trading forex ya, yang saya bilang. Terutama yang akan kita bahas ini adalah forex yang di SAU USD atau emas vs dolar. Di sini pada pola chart, jika kita lihat pada chartnya ini, target kita yang 1955 sudah tercapai ya teman-teman ya. Bahkan harga ditutup pada harga 1985. Jadi target-target kita semua sudah tercapai ya, sudah terpenuhi. 3 target kita yaitu 1860, 1880 dan 1955 sudah tercapai dan terpenuhi. Bahkan sekarang sudah berada di pada titik harga 1985. Kemarin waktu kenaikan menuju 1955, saya mencoba melakukan perekaman layar ya teman-teman ya, pada Jumat malam ketika menjelang target kita 1955 tercapai. Mari kita lihat bersama-sama ketika 1955 tercapai pada Jumat malam kemarin. Nah, ini perekaman layar pada Jumat malam kemarin ya teman-teman. Setelah pada M15 candle ditutup, dia berganti candle menjadi merah. Kemudian tidak lama kemudian, nah ini sudah jebol ya 1955 ya. Jadi target kita langsung tercapai. Oke, itu tadi tangkapan layar detik-detik tercapainya target kita 1955 ya teman-teman ya. Tangkapan layar itu saya ambil pada TFM 15 teman-teman, supaya terlihat dengan jelas, karena kalau kita lihat pada tampilan D1 atau W1 itu pasti kurang jelas ya, karena terlalu mepet. Oke, sekarang kita lanjut analisa untuk minggu depan ya, untuk beberapa hari ke depan, mulai nanti Senin ya teman-teman. Jika kita lihat pada D1 ini kenaikannya masih sangat strong ya teman-teman. Jika kita lihat pada indikator MACD atau MACD nya, ini hologramnya masih strong ya. Lihat pada hologramnya teman-teman, itu masih menunjukkan kenaikan yang cukup bagus. Tapi jangan lupa juga bahwa stochastiknya, indikator stochastiknya sudah berapa, kemungkinan akan ada sedikit penurunan untuk mengayun itu tadi. Oke, kita cek pada tampilan W1. Jika kita melihat pada tampilan W1, di sini kita lihat pada stochastiknya ya teman-teman, pada indikator stochastiknya itu masih sangat strong. Kemungkinan dia akan menembus angka 80 pada stochastik ini ya, hingga dia mengalami overbought. Tapi kita jangan gegabah, karena kita juga harus memikirkan indikator stochastik pada TFD1 teman-teman. Di sini sudah mengalami overbought. Maka analisa saya pribadi untuk minggu depan kemungkinan akan ada sedikit penurunan untuk mengayun ke lebih tinggi. Kenapa harus
mengayun ke lebih tinggi, kenapa harus ada penurunan? Kenapa harus ada penurunan? Itu untuk merespon bahwa indikator stochastik pada D1 ini sudah mengalami overbought, maka harus ada respon untuk turun dulu, bahwa nanti selanjutnya akan naik. Itu iya, karena W1 nya memang menunjukkan bahwa kenaikan masih akan berlanjut, tapi D1 nya harus direspon dulu. Jadi begini teman-teman, karena D1 ini per satu hari satu candle, maka untuk menuju W1 itu dibutuhkan 5 hari. Paham ya? W1 itu per satu minggu satu candle, tapi kalau D1 itu per satu hari satu candle. Makanya untuk menuju W1 itu dibutuhkan 5 hari dan atau 5 candle. Maka ketika D1 nya itu sudah mengalami overbought, itu harus direspon dulu untuk sedikit turun, kemudian melanjutkan kenaikan, karena W1 nya memang menunjukkan arah kenaikan pada indikator stochastiknya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu, dan saya akan berpesan teman-teman jangan berharap bahwa analisa itu akan selalu menjadi benar, karena analisa itu bisa saja benar, bisa saja salah. Kedudukannya masih sama ya, kedudukan analisa itu sama, 50% benar, 50% salah. Maka teman-teman jika mengikuti seorang analis, teman-teman jangan terlalu berharap bahwa analisanya itu akan selalu benar. Pasti suatu hari akan ada kesalahan. Maka demikian juga saya mau katakan bahwa ketika teman-teman mengikuti analisa seseorang dan analisa itu menjadi salah, teman-teman jangan terlalu kecewa, karena memang analisa itu bisa saja benar dan bisa saja salah. Semua analis itu sehebat apapun dia pasti akan pernah salah. Jadi jangan terlalu fanatik atau teman-teman terlalu percaya bahwa analisa si A atau si B itu akan selalu menjadi benar. Jangan. Tapi teman-teman juga harus perhatikan, jika analisa itu banyak salahnya, mungkin kita harus banyak-banyak belajar lagi ya. Begitu ya teman-teman ya. Kunci dalam trading terutama adalah money management. Jadi teman-teman ketika open posisi, buy atau sell, itu yang terutama harus kita pikirkan adalah money management kita ya teman-teman. Kita harus punya batasan SL kita di mana, target take profit kita di mana. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Sampai ketemu video berikutnya. Wassalam.